Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran materi bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan salah satu topik pembelajaran bahasa Indonesia yang kita pelajari di semester kedua, yaitu puisi rakyat. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pantun, kali ini kita akan mempelajari salah satu puisi rakyat. Masih dalam topik puisi rakyat, yaitu Gurindam. Nah, apa itu Gurindam? Langsung saja kita simak materi berikut ini dengan baik-baik. Jangan lupa kalau diperlukan silakan menyiapkan catatan-catatan yang kalian perlukan. Bisa nanti kalian tulis untuk mengingat-ingat materi yang sudah disampaikan. Oke, apa saja yang akan kita pelajari dalam video kali ini? Yang kita pelajari ada 3 topik, yang pertama yakni pengertian Gurindam, kemudian kita akan mempelajari juga tentang ciri-ciri Gurindam, kemudian yang ketiga kita akan mempelajari jenis Gurindam. Nah, nanti di akhir video ini juga ada pembahasan tentang memaknai atau mencari tahu makna dari Gurindam. Nah, bagaimana sih cara gampang untuk mencari tahu makna Gurindam? Oke, kita akan mulai dulu dengan pembelajaran materi yang pertama, yakni mengetahui dulu pengertian Gurindam. Langsung saja. Oke. Nah, di sini ada uraian tentang pengertian Gurindam. Yang pertama, nanti silakan kamu screenshot atau kamu catat baik-baik tentang pengertian Gurindam ini ya. Gurindam adalah sajak 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Diingat-ingat, dalam Gurindam pasti memuat petuah atau nasihat. Gurindam merupakan salah satu puisi lama yang berasal dari India ya. Asal katanya dari kata kirindam. Pada masa lalu, Gurindam bertujuan sebagai sarana pendidikan dan juga hiburan. Gurindam yang paling terkenal di Indonesia adalah Gurindam 12, ini judulnya ya, Gurindam 12, yang ditulis oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau pada tahun 1847 Masehi. Nah, ini pengertian secara umum tentang apa itu Gurindam. Berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari nanti, pada intinya kamu harus memahami dulu bahwa Gurindam itu merupakan salah satu puisi rakyat atau puisi lama yang zaman dahulu digunakan sebagai sarana pendidikan atau hiburan. Ya, kemudian dia ini bukan asli dari Indonesia tapi berasal dari India. Tapi zaman dulu digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memberikan petuah, memberikan nasihat, dan juga memberikan hiburan. Ini yang terkenal. Nanti kita akan melihat contoh Gurindam 12 oleh Raja Ali Haji ini ya. Kamu bisa googling sendiri juga untuk mengetahui teks fullnya, teks secara penuh Gurindam yang ditulis oleh Raja Ali Haji ini seperti apa. Karena nanti yang ada di video ini hanya tak kasih cuplikan aja. Oke, lanjut untuk topik yang kedua, yaitu ciri-ciri Gurindam. Nah, kemarin kita sudah mempelajari pantun, kemudian sekarang kita mempelajari Gurindam. Minggu depan insya Allah kita akan mempelajari syair. Nah, dari puisi-puisi rakyat itu kita pasti memiliki perbedaan. Nah, dalam setiap puisi rakyat itu juga memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kita akan mempelajari, kita akan mengenal ciri-ciri Gurindam. Nah, Gurindam ini memiliki 2 baris dalam satu baitnya ya, tentu saja. Baris pertama berisi soal atau masalah, baris kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah pada baris pertama tadi. Ini kalimat pengertiannya cukup membingungkan, tapi saya yakin nanti kalau kamu sudah lihat contohnya, oh ternyata cuma seperti itu gitu. Tapi kalau kamu melihat pengertiannya ini agak susah memang. Gitu, ciri-ciri Gurindam yang pertama, Gurindam terdiri dari 2 baris dalam setiap baitnya. Tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Nah, nanti kamu bisa menghitungnya ya, menghitung suku kata dalam setiap barisnya. Ini setiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Artinya dalam baris 1 dan baris 2 itu saling berkaitan. Tiap baris memiliki rima atau bersajak AA atau BB dan yang lainnya.
Jadi intinya pada baris pertama dan kedua itu harus memiliki rima atau huruf akhiran yang sama ya. Rima itu huruf akhiran yang sama. Selanjutnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Ini masih ada hubungannya dengan poin ketiga tadi, memiliki sebab akibat, tidak bisa dipisahkan antara baris pertama dan baris kedua. Yang terakhir, isi atau maksud gurindam ada pada baris kedua isi. Gurindam biasanya merupakan nasihat-nasihat filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Jadi ini tujuan dari dituliskannya gurindam itu untuk memberikan atau menyampaikan nasihat, menyampaikan filosofi hidup, atau biasanya memberikan kata-kata mutiara juga. Gitu untuk ciri-ciri gurindam ya. Kita lanjutkan topik selanjutnya, yakni jenis-jenis gurindam. Nah, ini sekalian saya beri contoh di sampingnya. Ada 2 gambar yang saya ambilkan dari Google. Yang pertama tentang gurindam, jenis gurindam berkait. Pada gurindam berkait, antara bait pertama dengan bait selanjutnya memiliki hubungan ya. Dalam menuliskan gurindam itu kadang-kadang orang nulis langsung panjang, jadi tidak hanya nulis 2 baris aja tapi berbait-bait. Dan kalau gurindam berkait itu antara bait satu dengan bait yang lainnya itu pasti berhubungan. Nah, ini contohnya. Apabila sering ingkar janji, kepercayaan orang tentu pergi. Ini kan ada sebab akibat, ya kan? Tidak bisa kamu nulis hanya 1 baris saja atau baris kedua saja. Karena 2 hal ini berkaitan atau berhubungan. Nah, kalau berangkai, gurindam ini diawali dengan kata yang sama pada baris pertama setiap baitnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang saya ambilkan dari gurindam Raja Ali Haji tadi. Jadi, ini di kalimat pertama, hendaklah berjaga kepada yang berbangsa. Hendaklah jadi kepala, buang perangai yang cela. Nah, di kata depan ini kan ada hendaklah. Kemudian ada hendak. Nah, itu yang dimaksud dengan gurindam berangkai ya, antara satu bait dengan bait yang lainnya itu diawali dengan kata yang sama, yakni hendaklah gitu ya. Nah, kalau berkait tadi kan saling berkaitan, walaupun tidak sama katanya nggak apa-apa, yang penting dia berkaitan. Contohnya ada di sampingnya, contoh gurindam berangkai juga ada di sampingnya. Begitu untuk topik jenis-jenis gurindam. Langsung saja kita lanjutkan dengan topik yang terakhir, yaitu memaknai gurindam. Di sini saya ambilkan contoh gurindam dengan topik pendidikan yang saya ambilkan dari sumber berkahkhair.com. Jika ilmu yang diperoleh tidak sempurna, maka hidup tiadalah berguna. Nah, ini saya beri anak panah, terus saya beri maknanya. Nah, jadi nanti ketika kamu ketemu dengan soal mencari makna dari sebuah gurindam, kamu harus benar-benar memahami tentang apa sih gurindam itu. Kalau ini kan jelas ya. Jika ilmu yang diperoleh tidak sempurna, maka hidup tidaklah berguna. Ini kata kuncinya ada di ilmu yang diperoleh tidak sempurna, hidup tidak berguna. Nah, itu ya, intinya di 2 poin itu. Jadi sebabnya ilmu tidak sempurna, akibatnya hidup tidak berguna. Jadi manusia haruslah memiliki ilmu yang cukup agar berguna bagi orang lain. Ini maknanya. Cara memaknainya seperti ini ya. Jadi nanti kamu bisa menyusun kalimat sendiri untuk memaknai gurindam yang sudah kamu baca. Next, yang kedua, masa muda adalah masa produktif, maka gunakanlah dengan efektif. Nah, ini kuncinya adalah masa muda produktif, gunakan dengan efektif gitu ya. Jadi intinya ketika masih muda, kamu jangan buang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Selagi masih muda, seseorang perlu melakukan banyak hal agar hidupnya bermanfaat. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang sepele dan tidak bermanfaat untuk masa depan. Intinya dari 2 gurindam itu begitu. Nah, jadi untuk memaknai gurindam nanti kamu perlu cari dulu kata kuncinya. Nah, ini saya dapatkan kata kuncinya kan di sini ilmu. Enggak kelihatan. Bentar. Ilmu yang diperoleh tidak sempurna, maka hidup tidaklah berguna. Ini kata kunci untuk gurindam pertama. Terus kata kunci untuk gurindam kedua, masa muda produktif, gunakanlah dengan efektif. Nah, ini ada kata kunci juga. Jadi
Untuk memaknai gurindam, baik gurindam atau pantun atau syair, nanti kamu perlu memahami, sebelum memahami isinya, kamu perlu mencari kata kuncinya dulu. Setelah mendapatkan kata kuncinya, kamu bisa merangkai kalimat untuk memaknai gurindam itu. Gitu ya teman-teman. Terakhir, ini ada pesan, meski hanya terdiri dari 2 baris dalam satu bait, namun orang biasanya menulis gurindam berbait-bait dalam satu topiknya. Itu seperti Raja Ali Haji itu juga menulis gurindam 12, itu jumlahnya 12 beneran ya, 12 judul. Jadi ada berangkai. Nanti kamu bisa mencarinya di internet untuk contoh gurindam 12 karya Raja Ali Haji ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terakhir, saya mempunyai quote ya. Semua orang pasti punya cara belajar masing-masing. Carilah cara belajarmu sendiri yang paling nyaman dan paling menyenangkan untuk dirimu. Ketika nanti kamu sudah mendapatkan cara belajar yang paling nyaman dan paling menyenangkan, yakin untuk mempelajari apapun akan terasa sangat mudah. Sekian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.